Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya akan melakukan pembahasan perihal yaitu database untuk mata kuliah pemodelan basis data. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Robiah dari kelas IP JJ 4801 dengan nomor induk mahasiswa 1030424058. Saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu perihal database. Namun sebelum membahas lebih jauh perihal database, mari kita berkenalan dulu dengan apa sih data. Data, fakta mengenai benda dan peristiwa yang dapat direkam dan disimpan di komputer atau media. Representasi objek dan peristiwa yang tersimpan yang memiliki makna dan kepentingan dalam lingkungan pengguna. Contoh bentuk dari data seperti angka, teks, gambar, audio, atau video. Kemudian ada juga nih informasi, yaitu data yang telah diproses sedemikian rupa untuk meningkatkan pengetahuan orang tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke database. Adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis di dalam komputer sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbaharui. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk database seperti ini, data in context berbentuk tabel, yaitu dari tabel ini kita dapat melakukan berbagai analisis data seperti distribusi jurusan, rata-rata GPA, serta melihat hubungan antara jurusan dan GPA. Kemudian ada contoh yang kedua, dia berbentuk pie chart atau diagram lingkaran berguna untuk seperti menunjukkan proporsi dan persentase. Pie chart membantu memperlihatkan bagian-bagian dari suatu keseluruhan sehingga cocok untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari kategori-kategori dalam satu set data. Kemudian ada data tradisional. Maksud saya apa yang dimaksud dengan data tradisional? Mengapa disebut data tradisional? Yaitu adalah data yang terstruktur. Nah, sebelum era Big Data dan teknologi cloud, perusahaan mengandalkan database tradisional untuk menyimpan dan mengelola informasi. Disebut data tradisional karena sistem ini sudah lama digunakan untuk dan memiliki keterbatasan dalam menangani volume besar serta variasi data modern seperti video, sensor IoT, dan media sosial. Contoh data tradisional, data pelanggan di perusahaan, transaksi bank, atau catatan akademik di sekolah. Nah, tapi ada kelemahannya nih. Kelemahan proses file tradisional di antara lain ketergantungan program data, dari duplikasi data, waktu pengembangan yang lama, berbagi data terbatas, pemeliharaan programan yang berlebihan. Data tradisional masih digunakan dalam banyak sistem, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal skala, fleksibilitas, kecepatan, dan analisis. Nah, kemudian kelebihan pendekatan basis data yaitu ada beberapa contoh di sini. Untuk lebih lanjut saya jelaskan satu persatu. Seperti independensi program data, yaitu pemisah antara program dan data sehingga perubahan pada data tidak mempengaruhi aplikasi yang menggunakannya. Kemudian ada lagi nih redundansi data yang direncanakan, yaitu pengurangan duplikasi data dengan kontrol yang lebih baik terhadap penyimpanan. Ada juga peningkatan konsistensi data. Data lebih akurat dan tidak bertentangan karena dikelola secara terpusat. Kemudian peningkatan berbagi data. Data dapat diakses oleh banyak pengguna dengan kontrol keamanan yang sesuai. Ada peningkatan kualitas data, validasi dan normalisasi meningkatkan keakuratan dan keandalan data. Dan ada juga nih penegakan standar, yaitu standarisasi, format, dan struktur data memastikan keseragaman dalam sistem. Selanjutnya ada biaya dan risiko pendekatan basis data. Untuk lebih detailnya saya jelaskan secara sederhana. Seperti biaya konversi, migrasi dari sistem lama ke sistem berbasis database memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Kemudian ada kebutuhan dan pencadangan dan pemulihan eksplisit. Data harus dijaga dengan sistem backup dan recovery yang handal untuk menjaga kehilangan informasi. Kemudian personel baru yang khusus, yaitu dibutuhkan tenaga ahli untuk mengelola data dan memelihara database. Kemudian ada biaya dan kompleksitas instalasi dan manajemen, yaitu implementasi data memerlukan biaya tinggi serta proses yang rumit.
Kemudian ada konflik organisasi, yaitu pengelolaan data yang terpusat dapat menimbulkan perselisihan terkait akses dan otoritas data. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian database life cycle. Dimulai dari planning, yaitu menentukan tujuan sistem database, menganalisis kebutuhan bisnis dan pengguna, menyusun anggaran dan sumber daya. Kemudian kita berlanjut ke analisis, yaitu mengidentifikasikan data yang digunakan, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Kemudian kita lanjut ke bagian desain, yaitu perancangan konseptual, menggunakan Entity Relations Diagram atau ERD untuk memodelkan data, kemudian perancangan logis, mengkonversi ERD ke dalam model relasional seperti tabel, atribut, relasi, dan lainnya. Kemudian kita masuk ke bagian implementation, menguji database untuk memastikan fungsionalitasnya, menggunakan sistem manajemen database atau DBMS untuk membuat tabel dan relasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian maintenance, yaitu memastikan database tetap optimal melalui backup, indexing, dan monitoring, memperbarui struktur data jika terjadi perubahan kebutuhan bisnis, menjaga keamanan database dari ancaman atau kebocoran data. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu penjelasan singkat yang dapat saya rangkum. Nah, kalau misalkan teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut bisa coba cari di website karena sekarang udah banyak banget ya yang kamu bisa cek, atau mungkin di beberapa website atau mungkin di HMS. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.